sebelumnya ini dengan Mas Ican ya, betul. Ya. Gimana kabarnya Mas Ican hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa Mas akhir-akhir ini? Karena sekarang juga lagi libur sekolah ya, jadi kesibukannya akhir-akhir ini ya kalau ada waktu senggang itu bisa main keluar, dan karena saya juga mengikuti organisasi, jadi saya juga masih ada proker-proker dari organisasi tersebut. Organisasi apa Mas? Kalau di sekolah saya mengikuti organisasi OSIS. Sudah. OSIS aja? Iya. Prokernya apa Mas? Kok libur-libur masih ada proker gitu? Untuk yang mendekati saat ini yaitu proker tryout untuk SMP, untuk TKA seperti itu. Tryout TKA SMP itu di sekolah gitu? Ya, itu diselenggarakan di sekolahan, karena kan sekarang kan sudah ada TKA, jadi SMA itu mengadakan tryout untuk para murid SMP. Baik, di organisasi Mas Ican menjabat jadi apa? Ketua? Kalau di organisasi OSIS saya menjabat sebagai kesor atau kesehatan dan olahraga. Oh, kesehatan dan olahraga, baik. Liburannya kemana Mas ini? Liburan Kalau liburan sekolah ini, lebih tahu. kalau saya sudah ada agenda untuk liburan untuk mendaki ke Gunung Lawu besok Sabtu. Besok Sabtu, Ya. ini hari Kamis. Ini Kamis ya, Jumat, Sabtu, berarti lagi ya berarti Mas. Baik. Baik, sebelumnya Mas Ican apakah sudah pernah mengikuti konseling? Saya sendiri belum. Belum pernah, baik. Saya jelaskan lebih dahulu ya, bahwa dalam konseling itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi kan Mas Ican kan kesini ya, pengen mungkin menyampaikan kesulitan yang Mas Ican hadapi, begitu ya. Jadi harapannya dalam konseling ini nanti Mas Ican terbuka, terus terang apa yang Mas Ican alami, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, karena nanti agar proses konseling hari ini itu juga dapat berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada hambatan. Dan Mas Ican juga apa ya, kan ikut konseling ini kan ada harapan gitu ya, harapannya pengen apa gitu, semoga bisa tercapai gitu ya. Jadi nanti jangan ada yang ditutupi. Kemudian kalau Mas Ican masih merasa ragu kayak ditutup-tutupi, tenang aja, di sini saya akan menjaga segala data maupun informasi yang Mas Ican sampaikan nanti, begitu ya. Jadi hanya saya dan Mas Ican saja yang tahu, gitu ya. Dapat dipahami Mas Ican? Sebelumnya Mas Ican kesini konseling hari ini atas inisiatif keinginan sendiri, tidak ada paksaan ya? Iya. Ya. Baik, kemudian apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mas? Ada yang masih bingung? Untuk sekarang tidak. Oke, baik. Kemudian untuk konseling itu biasanya dilaksanakan selama 45 menit. Apakah Mas Ican setuju? Ya, Setuju, baik. Oke, di sini saya ada lembar persetujuan. Silahkan Mas Ican tanda tangani sebagai bentuk kalau Mas Ican itu mengikuti konseling ini tuh dengan sukarela gitu dan siap mengikuti konseling hari ini. Silahkan dibaca dulu, kemudian ditandatangani. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya Mas Ican. Baik, sebelumnya Mas Ican apakah sudah siap untuk mengikuti konseling hari ini? Sudah, baik. Oke, Mas Ican bisa disampaikan apa sih yang kesulitan atau kendala apa sih yang Mas Ican hadapi saat ini? Kendala saya untuk saat ini yaitu saya masih bingung untuk memilih jurusan untuk nanti ke kelas 11, karena saya ini masih kelas 10 dan belum ada tujuan untuk masuk IPA apa IPS. Jadi saya masih bingung karena saya memiliki cita-cita yang berkemungkinan bisa di IPA dan IPS. Itu. Oke, baik. Sebelumnya di SMA, oke, bentar, ini penjurusannya itu di kelas 11 begitu. Saat ini Mas Ican kelas 10. Iya, kalau kelas 10 belum ada penjurusan. Oh, belum ada penjurusan ke kelas 10. Oke, baik. Di SMA-nya Mas Ican itu penjurusannya itu jurusannya apa aja, Mas? Kalau yang sedang saat ini, yang kelas 11 saat ini itu ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan IPAS. Oh, IPA, IPS, dan IPAS. Baik. Oke, sebelumnya tadi Mas Ican menyampaikan bahwa bingung ambil jurusan di SMA saat ini karena apa tadi namanya,
berkaitan dengan cita-cita Mas Ican gitu ya. Memang cita-cita Mas Ican apa kalau boleh tahu? Kalau untuk yang saya inginkan itu ada dua, yaitu yang pertama itu kedokteran dan yang kedua itu psikologi. Oke, baik, bagus sekali Mas Ican, kedokteran sama psikologi ya, baik. Baik, tadi kan Mas Ican menyampaikan bahwa permasalahannya di sini tuh Mas Ican itu masih bingung karena di cita-cita Mas Ican itu bisa antara IPA ataupun IPS begitu ya. Tapi kan tadi kan Mas Ican sampaikan bahwa di jurusan SMA itu kan ada IPA, IPS sama IPAS begitu ya. IPAS itu campuran. Iya, IPAS itu campuran antara IPA dan IPS. Oke, baik. Nah, apa yang Mas Ican bingungin? Kenapa? Kan tadi disampaikan kalau di cita-cita Mas Ican itu antara IPA dan IPS begitu ya. Sebentar, kedokteran itu kan IPA ya? Iya. Kedokteran IPA. Kalau psikologi itu antara IPA bisa, IPS juga bisa atau bagaimana? Kalau psikologi itu di sebagian universitas ada yang IPA dan sebagian ada yang IPS. Oke, baik. Jadi di sini Mas Ican bingung antara ambil IPA atau IPS gitu ya. Tapi kan tadi Mas Ican menyampaikan bahwa kalau di SMA itu kan ada, di SMA Mas Ican itu kan ada IPA, IPS sama IPAS gitu ya. IPAS ini campuran IPA IPS gitu. Nah, kenapa Mas Ican nggak ambil IPAS ini aja? Kenapa kok bingung gitu loh? Kenapa, apa yang dibingungin? Karena untuk dari saya sendiri itu saya kurang suka pelajaran IPS, karena saya kurang suka untuk menghafal dan mempelajari sejarah-sejarah, dan saya itu lebih tertarik kepada IPA yang seperti menghafalkan anatomi, seperti menghitung, seperti itu. Baik. Oke, berarti Mas Ican tuh lebih minatnya tuh ke IPA gitu ya daripada IPS gitu. Oke, baik, dapat dipahami ya. Baik, kemudian apakah ada faktor lain yang mungkin bikin Mas Ican bingung, mungkin dari keluarga Mas Ican dalam mungkin kayak mengarahkan pengennya biar kamu tuh ambil IPA atau IPS atau yang lainnya gitu, apakah ada faktor juga dari keluarga? Kalau dari keluarga tidak ada, karena keluarga mendukung jalan saya mau kemana. Oke, baik. Kemudian apakah Mas Ican juga ada kayak apa ya, stigma sosial kayak apa ya, pikiran kalau IPA tuh lebih bagus daripada IPS, apakah ada? Kalau menurut saya itu IPA dan IPS itu sama aja. Semua itu tergantung minat orangnya itu mau ke IPA atau IPS begitu. Oke, baik. Jadi Mas Ican nggak ada kayak kepikiran IPA tuh lebih bagus daripada IPS, itu nggak ada ya berarti ya. Oke, baik. Oke, jadi di sini Mas Ican tuh kayak memandang IPA tuh seperti apa sih? Kenapa kok kayak Mas Ican tuh kayak suka sama IPA gitu dibanding sama IPS? Kayak emang di gambaran Mas Ican tuh IPA tuh kayak gimana, atau IPS tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut saya itu IPA itu banyak hitung-hitungannya dan banyak kayak pelajaran itu menghafalkannya itu cuma menghafalkan rumus. Sedangkan IPS itu kan banyak menghafalkan sejarah-sejarah, sejarah Indonesia dan sejarah lainnya gitu. Oh, jadi kayak IPS tuh kayak ngafalin kalimat kayak panjang gitu. Kalau IPA itu yang ngafalin cuman lebih singkat-singkat dan banyak hitungannya. Oh, Mas Ican suka hitung-hitungan? Iya, saya suka menghitung. Oh, suka menghitung. Dari kapan Mas itu? Dari saya suka menghitung itu dari SD saya sudah suka matematika. Oh, sudah suka matematika. SMP juga tetap suka matematika? Iya, sampai sekarang masih suka matematika. Nilai matematikanya gimana Mas? Alhamdulillah selalu tinggi. Oh, selalu tinggi. Tertinggi di kelas atau enggak biasanya? Ya, kadang iya, kadang enggak. Oke, berarti bagus ya, berarti kalau nilai matematikanya paling tinggi di kelas gitu ya. Oke, bagus. Baik, jadi di sini kita sepakati dulu ya bahwa inti dari permasalahan Mas Ican itu bingung ambil jurusan apa di SMA ini antara IPA, IPS atau IPAS. Kemudian kaitannya dengan rencana studi Mas Ican setelah lulus SMA, yaitu pengennya kedokteran di IPA. Kalau IPA sesuai sama minatnya Mas Ican ya. Tapi kalau psikologi mungkin kebanyakan psikologi itu dari IPS begitu ya. Jadi Mas Ican kayak mikirnya ini sebenarnya jurusan apa yang harus Mas Ican ambil di SMA ini begitu ya. Tadi kan Mas Ican menyampaikan bahwa kalau psikologi itu kan ada IPA juga gitu ya. Jadi kayak apa kendala Mas Ican kenapa kayak
kayak masih bingung antara IPA atau IPS, karena kan psikologi ada yang IPA nih. Kenapa Mas Isan masih bingung ya antara IPA atau IPS? Karena kalau kenapa saya bingung itu karena universitas yang saya tuju untuk ke psikologi itu jurusannya itu IPS. Oh, jurusannya IPS. Di mana Mas itu universitasnya? Di Universitas Indonesia. Oh, di UI. Iya. Baik. Selain UI, apakah ada kayak plan lain gitu Mas Isan tuh pengen di mana ambil psikologinya? Saya pengennya itu di Universitas Diponegoro yang kedua. Oh, Undip itu apa Mas? IPA atau IPS? Itu Psikologi? masih IPS. Oh, masih IPS juga. Baik, baik, dapat dipahami. Baik, karena kita di sini sudah menyepakati bahwa inti permasalahan Mas Isan itu adalah bingung ambil jurusan saat SMA ini. Ini saya ada lembar informasi terkait pengalaman menarik berkesan atau yang paling bermakna dari TK sampai SMP. Silakan Mas Isan isi, mungkin pengalaman-pengalaman yang Mas Isan itu masih ingat gitu. Misal tadi kan menyampaikan bahwa pas SD itu suka matematika, mungkin bisa dituliskan kenapa kok bisa suka matematika, mungkin nilainya sering tertinggi di kelas atau apa gitu, bisa disampaikan di sini Mas, bisa ditulis dulu. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, sudah. Baik, izin baca ya Mas Isan. Iya. Oke, baik. Di sini Mas Isan menuliskan saat jenjang TK itu lomba mewarnai, kemudian suka menghitung, begitu ya Mas Isan ya kalau pas TK. Oke, baik. Oke, kemudian kemampuan numeriknya pas TK bagus. Oke, baik, menghafalkannya juga bagus. Kemudian saat jenjang SD ini sempat disuruh mengikuti perlombaan bidang matematika, tapi Mas Isan menolak. Kenapa Mas Isan menolak? Karena saat SD itu saya masih takut gitu untuk mengikuti lomba. Oke, baik, masih takut begitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau gurunya menyuruh Mas, ini gurunya kan ya yang menyuruh Mas Isan. Oke, baik, berarti di sini Mas Isan sebenarnya punya kemampuan gitu ya di bidang matematika ini, begitu ya. Baik, kemudian yang kedua, suka mempelajari pelajaran IPA, bagian pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ini didapatkannya atas kelas berapa Mas ini? Kalau itu mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Oke, baik. Nilainya selalu memuaskan saat itu? Ya, alhamdulillah memuaskan. Oke, baik. Kemudian saat jenjang SMP mengikuti banyak lomba matematika, tetapi memang belum beruntung. Baik, kemudian mengikuti ekstrakurikuler Science Club atau KIR. Science Club ini ekstrakurikuler Science Club ini tentang apa Mas ini? Itu tentang mempelajari tentang IPA seperti itu, seperti kita praktek-praktek seperti membedah hewan dan praktek kimia lainnya. Oke, baik. Itu berarti kalau membedah itu berarti biologi, gitu ya. Kemudian kimia kayak itu Mas, cairan-cairan yang menyatukan cairan untuk membuat contohnya gunung meletus seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Baik, dapat dipahami. Berarti di sini dari TK, SD, SMP di sini tuh Mas Isan itu mencoloknya itu di bidang matematika dan IPA begitu ya Mas Isan ya. Baik, kemudian juga Mas Isan menghafalnya bagus begitu ya, tapi terutama di bidang numerik begitu, seperti yang Mas Isan sampaikan tadi ya. Begitu. Oke, baik, tadi kan Mas Isan sudah mengisi ini lembar yang saya berikan. Terima kasih ya Mas Isan. Kemudian tadi kan Mas Isan menyampaikan bahwa Mas Isan itu sebenarnya bingung antara IPA atau IPS karena jurusan yang ingin Mas Isan ambil setelah lulus SMA itu kan kedokteran sama psikologi, dan mana psikologi itu kan kebanyakan itu IPS gitu ya. Sesuai sama universitas yang ingin Mas Isan ambil juga itu kan IPS gitu ya. Nah, bisa nggak Mas Isan tuh kayak menspesifikkan tujuan yang ingin Mas Isan capai itu apa? Karena kan di sini kalau dilihat kan kalau Mas Isan pengen ambil itu, Mas Isan kan bisa ambil jurusan IPAS begitu ya.
Saya itu masih ingin di jurusan IPA, walaupun saya jurusan untuk perkuliahan yang saya inginkan itu kedokteran dan psikologi yang itu IPS, tapi saya tidak mau masuk ke jurusan IPA dikarenakan saya takut mempengaruhi nilai saya nanti malah jadi jelek yang IPA seperti itu. Oh, oke, baik. Karena Mas Isan kan karena hasilnya tadi juga menunjukkan bahwa Mas Isan itu lebih lebih cenderungnya di IPA gitu. Jadi Mas Isan nggak mau ambil IPAS yang di tengah-tengah itu, karena kalau IPAS kan ada IPS-nya, takutnya nggak sesuai sama minat, takutnya nanti nilainya malah jelek gitu ya Mas Isan ya. Oke, baik. Tapi kan Mas Isan menyampaikan bahwa kalau jurusan yang ingin Mas Isan ambil itu kan psikologi, terutama psikologi ya ini di sini. Oke, kita fokuskan di psikologi ini karena Mas Isan kan tadi kalau IPA kan fine-fine aja gitu ya. Kalau di IPS kan masih kayak kurang minat begitu ya. Kalau psikologi yang ingin Mas Isan ambil tadi kan di UI dan Undip, di mana dua-duanya itu IPS begitu ya Mas Isan. Kalau sesuai dengan yang ingin Mas Ican capai di IPA, berarti apakah Mas Ican bisa merelakan Undip dan UI ini demi mengambil psikologi yang psikologinya itu rumpun IPA gitu? Ya, kalau sudah tidak ada jalan lain ya sebenarnya seperti itu. Baik, oke. Di sini kita samain persepsi dulu. Di sini Mas Ican pengen tetap mempertahankan IPA atau mau nyobai IPAS di mana demi memperjuangkan UI sama Undip. Kita sepakati dulu. Di sini Mas Ican pengennya gimana? Saya lebih mempertahankan IPA dan nanti saya akan mencoba mencari universitas atau mencoba universitas yang psikologinya itu jurusannya IPA gitu. Oke, baik. Jadi di sini Mas Ican tujuan spesifiknya itu pengen tetap jurusan IPA dengan memilih alternatif psikologi di rumpunnya IPA gitu ya Mas Ican. Berarti Mas Ican merelakan UI dan Undip? Iya. Iya, baik. Beneran loh Mas ini. Karena nanti kan kalau Mas Ican ambil UI atau Undip kan nanti Mas Ican memang harus mempelajari yang di rumpunnya IPS begitu ya. Karena kan di UI sama Undip tadi kan seperti yang Mas Ican sampaikan bahwa di UI atau Undip itu kan IPS begitu ya. Oke, baik. Berarti tetap IPA ya Mas Ican ya. Oke, baik. Baik. Tadi kan Mas Ican sudah menyampaikan bahwa Mas Ican menetapkan ingin ambil IPA begitu ya, tapi dengan tidak mengenyampingkan psikologi begitu ya, dengan alternatif Mas Ican ambil psikologi di rumpun IPA begitu ya Mas Ican ya. Baik. Nah, untuk mencapai hal itu kira-kira apa yang perlu Mas Ican lakukan? Yang pertama saya akan mencari tahu mana universitas yang rumpunnya psikologi itu IPA. Dan lalu yang kedua, saya akan mengikuti lomba yang diadakan di pemerintah seperti KSN yang di bidang IPA itu. Oke, KSN bidang IPA, baik. Nah, itu biasanya lombanya itu gimana Mas teknisnya itu? Kalau lombanya itu nanti dari sekolah ada seleksi, lalu nanti kalau yang terseleksi akan mengikuti lomba KSN tersebut. Oke, baik. Jadi daftar dulu, diseleksi, begitu ya Mas. Nah, itu daftarnya kapan ini Mas? Kalau yang saat ini itu di sehabis semester 1. Sehabis semester 1, berarti semester 2 ini sudah pembukaan lagi begitu? Pembukaannya setahun sekali. Oh, setahun sekali. Ya, setahun sekali. Oke, baik. Berarti sebentar, setelah semester 1 berarti semester 2 ini nanti perlombaannya. Oh, perlombaannya, tapi daftarnya udah semester 1 ini. Oke, baik. Berarti Mas Ican bisa mendaftar ini saat kelas 11 begitu ya Mas Ican ya? Oke, baik. Bagus sekali Mas Ican. Oke, tadi kan Mas Ican menyampaikan bahwa yang pertama tadi kan ingin mencari informasi begitu ya. Kira-kira universitas mana yang psikologinya itu jurusannya IPA gitu ya Mas Ican? Mas Ican bawa handphone? Oke, boleh di searching sekalian dulu Mas.
Karena kalau yang pilihan kedua memang harus menunggu kelas 11 begitu ya Mas ya. Oke, boleh silahkan disetting dulu. Kira-kira jurusan psikologi di universitas mana yang rumputnya itu IPA gitu. Oke, saya juga izin mencatat ya Mas untuk mencatat hal-hal penting yang Mas Isan sampaikan. Nanti boleh Mas Isan kalau mau melihat catatan saya gitu ya. Oke, tujuan yang dicapai tadi yang pertama dengan mencari info. Yang kedua ikut KSN. Sudah ketemu Isan? Sudah. Nah, boleh disampaikan Isan di mana saja psikologi yang rumputnya IPA? Dari yang saya temukan, yang pertama ada Universitas Padjadjaran, yang kedua ada Universitas 11 Maret, yang ketiga ada Universitas Hasanuddin, yang keempat ada Universitas Andalan, dan yang kelima ada Universitas Sriwijaya. Sriwijaya, oke. Oke, Universitas Padjadjaran, UNS, Hasanuddin, Andalas, dan Sriwijaya begitu ya Mas Isan ya. Nah, dari yang sudah Mas Isan dapatkan ini, kira-kira yang memungkinkan untuk Mas Isan ambil itu yang mana saja kira-kira? Untuk pilihan pertama saya nanti UNS karena jaraknya dekat, yang kedua nanti Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran itu mana Mas? Boleh dilihat tadi Universitas Padjadjarannya di mana? Karena saya juga nggak tahu soalnya Mas. Universitas Padjadjaran itu di Bandung. Bandung berarti Jawa Barat ya? Ya. Baik, Jawa Barat. Oke, baik. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah Mas Isan tetapkan untuk sebagai solusi dari masalah Mas Isan tadi kan yang pertama alternatifnya psikologinya di UNS kemudian UNPAD, dan yang kedua itu adalah ikut KSN. Nah, komitmen apa yang akan Mas Isan tetapkan agar tujuan atau rencana Mas Isan ini benar-benar terrealisasi gitu ya, terutama KSN ini untuk kelas 11 ya soalnya Mas Isan. Kira-kira komitmen apa yang ingin Mas Isan tetapkan? Komitmen seperti apa? Contohnya kayak janji ke diri Mas Isan, gimana caranya biar Mas Isan itu konsisten. Kalau Mas Isan itu kan rencananya tadi mau di UNS sama UNPAD, kalau nggak ikut KSN ini, gimana caranya biar ini tuh konsisten dan Mas Isan itu benar-benar ikut KSN gitu? Saya nanti akan, kan di sekolah juga ada ekstrakurikuler sains. Ya, saya nanti akan ikut ekstra tersebut. Oh, itu ikut ekstra tersebut. Oke, baik. Berarti Mas Isan mau, oke, baik, sebentar. Jadi rencana Mas Isan juga ingin ikut sains itu kelas berapa Mas Isan ekstra sains? Nanti perkiraan nanti kelas 11 dikatakan ini pendaftarannya sudah tutup. Oke, baik. Jadi untuk mencapai tujuan yang Mas Isan tetapkan tadi, di sini Mas Isan mencari alternatif psikologi di rumpun IPA, kemudian yang kedua ikut KSN, dan yang ketiga itu ikut sains begitu ya Mas Isan ya. Gimana caranya Mas Isan memastikan bahwa Mas Isan nanti bakal tetap ikut sains dan ikut KSN? Contohnya Mas Isan nggak berpikiran gitu saat kelas 11 terrealisasi benar, kira-kira janji apa yang akan Mas Isan tetapkan dalam diri Mas Isan biar Mas Isan tuh kayak beneran ikut gitu, nggak cuma ngomong doang gitu di sini. Saya nanti dengan mengingat tujuan awal saya ingin masuk ke jurusan kedokteran dan psikologi, jadi nanti saya ingin mengikuti itu supaya kan pesaingnya itu banyak, terutama di jurusan itu. Jadi saya harus mengikuti itu untuk menambah nilai saat mendaftar di universitas yang saya inginkan. Oke, baik, dengan mengikuti perlombaan-perlombaan gitu ya Mas ya, Iya. biar apa ya, buat nilai pendukung selain rapat gitu ya Mas. Kemudian
Tadi kan Mas Isan sudah menyampaikan langkah-langkahnya, komitmennya, dan tujuan spesifiknya, gitu ya. Di sini saya ada lembar penjurusan. Tadi kan Mas Isan menyampaikan bahwa Mas Isan itu sebenarnya itu lebih minat ke IPA dibandingkan IPS, tapi sebenarnya nilai ini kan semester 1 sudah selesai ya Mas ya, saat SMA ini. Sebenarnya nilai IPA dan IPS Mas Isan tuh apakah ada kayak apa ya namanya selisih yang signifikan gitu, kayak selisih yang jauh gitu, atau sebenarnya enggak? Sebenarnya itu nilainya itu seimbang, cuma selisih 1 atau 2 poin seperti itu. Baik. Apakah Mas Isan masih ingat IPA dapat berapa, IPS dapat berapa gitu? Kalau semester 1 ini sebenarnya IPA itu 86, kalau IPS 85. Oke, sebenarnya hanya selisih 1 ya Mas Isan ya, tapi memang sebenarnya Mas Isan ada kemampuan di situ, cuman mungkin minatnya yang belum ada gitu ya Mas Isan. Oke, baik. Di sini saya ada lembar terkait penjurusan, buat kayak apa ya, benar-benar melihat apakah Mas Isan di sini tuh memang betul-betul ingin ambil IPA, atau sebenarnya itu Mas Isan itu bisa ambil IPS begitu ya. Nanti silahkan Mas Isan isi antara angka 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak sesuai, 2 tidak sesuai, 3 netral, 4 sesuai, dan 5 itu sangat sesuai. Boleh diisi terlebih dahulu Mas, nomor 1 sampai 10. Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Nomor 1, kesesuaian jurusan dengan rencana studi setelah lulus SMA. Silakan IPA diisi skor berapa? Ini jadi diisi semua? Ya, IPA berapa, IPS berapa, sesuai dengan apa yang Mas Isan rasakan gitu. Apakah sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai. Kemudian kedua, kesesuaian jurusan dengan minat pribadi. Minat pribadinya Mas Isan tadi mengatakan bahwa sebenarnya lebih suka IPA gitu ya, tapi sebenarnya nilai IPS-nya juga nggak terlalu jomplang ya sebenarnya ya dengan IPA ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, kesesuaian jurusan dengan kemampuan akademik saat ini. Nah, tadi kan disampaikan bahwa IPA 86 ya, kalau IPS tadi 85 gitu. Kemudian relevansi mata pelajaran dengan syarat masuk perguruan tinggi. Oh ya, tadi kan Mas Isan kan menyampaikan bahwa IPA sama IPS itu kan penjurusan begitu ya. Berarti kira-kira IPA, setelah Mas Isan, IPA itu isinya tuh mata pelajaran apa aja Mas Isan? Kalau di IPA itu sebenarnya ada biologi, kimia, dan fisika. Kimia, fisika, matematika. Tadi kan Mas Isan menyampaikan bahwa Mas Isan itu kan suka matematika. Matematika itu masuk IPA atau IPS Mas Isan? Matematika itu masuk IPA. Oh, IPA, oke, baik. Kemudian kalau IPS isinya mata pelajarannya apa aja Mas Isan? Ada sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Oke, baik. Nah, tadi kan Mas Isan sudah menyampaikan, jadi silakan diisi relevansi mata pelajaran dengan syarat masuk perguruan tingginya. Silakan diisi untuk IPA berapa, IPS berapa. Kalau kedokteran ya berarti biologi ya Mas Isan ya, biologi. Kalau psikologi jurusan IPA itu mungkin juga biologi ya, setahu saya ya. Kalau IPS beda lagi. Oke, kemudian kesiapan menghadapi tingkat kesulitan dan tuntutan jurusan. Tadi kan Mas Isan menyampaikan bahwa di IPA itu banyak hitung-hitungan. Padahal di IPS nggak ada hitung-hitungan ya Mas ya, bukannya lebih susah matematika ya sebenarnya? Kalau menurut saya itu lebih susah menghafal daripada menghitung. Oke, baik. Jadi bisa dituliskan Mas Isan. Berarti Mas Isan ini tingkat kesiapannya itu siap atau nggak siap sebenarnya? Kalau 5 itu sangat siap, 1 itu sangat tidak siap gitu. Oke, baik. Kemudian resiko jurusan terhadap tidak terlihat. Resiko jurusan terhadap
tertutupnya pilihan studi lain, misalnya di suatu saat misal kalau Mas Ihsan berubah pikiran gitu dari jurusan ini, misal kalian menyampaikan bahwa kedokteran kalau enggak psikologi, misal suatu saat berubah gitu, kira-kira jurusan yang paling aman antara IPA sama IPS itu yang mana menurut Mas Ihsan? Kalau misal suatu saat cita-cita Mas Ihsan itu berubah gitu, yang paling aman itu buat Mas Ihsan itu gimana gitu, pada IPS gitu. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Oke, baik, sudah. Oke, kita total skor dulu ya Mas Ihsan. Oke, jadi di sini total skor dari yang Mas Ihsan tulis tadi adalah untuk IPA 47, sedangkan untuk IPS 26. Jadi di sini memang minat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi untuk Mas Ihsan mengambil penjurusan ini tuh memang lebih condong atau cenderung ke IPA begitu ya Mas Ihsan ya. Baik, dapat dipahami. Jadi terima kasih Mas Ihsan sudah mengisi lembar yang saya berikan. Kemudian tadi kan Mas Ihsan di sini kan tadi sudah mengatakan bahwa Mas Ihsan memang pengen ambil IPA. Kemudian terkait dukungan keluarga, fleksibilitas dan lain sebagainya yang telah Mas Ihsan isi, skornya itu paling tinggi itu IPA gitu ya. Nah, di sini silakan Mas Ihsan menuliskan dari hasil tersebut kelebihan dan kekurangan apa yang kira-kira akan Mas Ihsan temui kalau Mas Ihsan itu ambil IPA gitu, sebagai pertimbangan Mas Ihsan. Boleh diisi terlebih dahulu. Skor 47 ini tuh pantas untuk Mas Ihsan dapatkan untuk IPA. Kenapa? Kira-kira menurut Mas Ihsan, kenapa Mas Ihsan tuh yakin kalau IPA ini tuh memang yang paling sesuai buat Mas Ihsan? Oke, baik, yang kedua, pengalaman belajar sebelumnya yang membuat Mas Ihsan itu cocok dengan jurusan IPA. Tadi kan Mas Ihsan menyampaikan sebelumnya tadi apa ya, saat TK, SD, SMP itu bisa dituliskan. Kemudian yang ketiga, nilai atau makna pribadi yang bisa dicapai dari jurusan. Karena Mas Ihsan tuh ambil IPA, kayak apa sih yang membuat Mas Ihsan itu kayak mending ambil IPA daripada IPS gitu. Kira-kira apa yang Mas Ihsan akan dapatkan di IPA ini gitu. Kemudian ada hal penting yang ingin dikembangkan dari jurusan ini. Kira-kira apa sih yang ingin kamu kembangkan di jurusan ini? Kayak yang udah kamu punya, terus kamu pengen kembangin gitu. Oke, baik. Kemudian konsekuensi terbesar jika diterima di jurusan IPA, kira-kira apa Mas Ihsan? Resikonya kira-kira apakah mungkin Mas Ihsan akan tetap suka sama matematika atau suatu saat mungkin akan berubah? Kan tadi kan bilangnya kalau di IPA kan mungkin banyak hitung-hitungannya, Mas Ihsan suka. Terus kemudian kalau di SMA IPA itu kan ada biologi, kimia, kemudian fisika dan lain sebagainya. Apakah kira-kira Mas Ihsan akan tetap konsisten suka sama itu, atau kira-kira nanti bakal ada resiko Mas Ihsan tiba-tiba gak suka gitu suatu saat? Oke, baik, sudah Mas Ihsan.
Baik, terima kasih ya Mas San sudah diisi. Oke, baik. Nah, dari gambar ini, oke, baik, dari konsekuensinya sebenarnya kan konsisten. Baik. Kira-kira gimana cara Mas San biar konsisten? Saya ingin mengingat kembali tujuan saya ingin dengan cita-cita saya tersebut. Oke, baik. Kemudian hal yang harus dikorbankan waktu. Baik. Sekali terima kasih ya Mas San sudah mengisi. Oke, karena di sini Mas San sudah mengisi semuanya, di sini Mas San bisa menuliskan prioritas yang ingin Mas San tulis. Silahkan. Kalau Mas San ambil jurusan IPA, nah pilihan pertama Mas San kira-kira nanti, kalau setahu saya itu kalau jalur rapot itu pilihannya itu ada 2 ya. Oke, baik, di sini silahkan Mas Ihsan mengisi lembar prioritas apabila Mas Ihsan ambil jurusan IPA gitu ya. Sebagai apa ya, motivasi Mas Ihsan juga, biar Mas Ihsan tuh mengingat-ingat pilihan satu yang ingin Mas Ihsan ambil saat lulus SMA nanti, kemudian yang kedua yang ingin Mas Ihsan ambil. Silahkan ditulis Mas Ihsan beserta alasannya ya, untuk menguatkan dan mengingatkan serta memotivasi Mas Ihsan saat sudah di jurusan IPA ini, begitu. Oke, sudah. Terima kasih ya Mas Ihsan. Saya bacakan lebih dahulu. Untuk pilihan satunya, Mas Ihsan ingin mengambil kedokteran di Universitas Indonesia. Alasannya karena memang Mas Ihsan itu lebih suka di bidang IPA seperti biologi, kemudian apa ini? Biologi, kimia. Oke, baik. Baik. Kemudian untuk pilihan yang kedua itu ada di psikologi UNS. Alasannya karena di UNS itu lebih dekat gitu ya dari jarak rumah Mas Ihsan, serta di psikologi UNS itu karena berada di rumpun IPA gitu ya. Baik, apakah kira-kira dengan Mas Ihsan ambil ini, apakah kira-kira ada hambatannya? Misal di kedokteran UI ini kan jauh ya Mas Ihsan, kira-kira apakah ada hambatan dari keluarga mungkin? Apakah memungkinkan Mas Ihsan ambil kedokteran UI? Sepertinya memungkinkan, tetapi juga ada masalah di persaingannya pasti sangat ketat. Oke, baik. Jadi dari keluarga itu mendukung. Iya. Cuman hambatannya itu memang dari persaingan yang ketat gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian yang psikologi UNS, apa kira-kira ada kira-kira ada hambatannya juga? Sepertinya juga dari segi nilai dan persaingan. Oke, baik. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, tadi hambatannya, sebentar saya tulis dulu ya. Hambatannya adalah pesaing dan nilai. Nah, sebelumnya di sini kan Mas Ihsan kan sekolahnya di sekolah favorit begitu ya. Sepertinya untuk nilai mungkin bisa sembari dikejar gitu ya, karena memang sekolah Mas Ihsan itu kan sudah sekolah favorit yang kemungkinan juga dipermudah gitu ya kalau untuk masuk ke universitas ini. Hanya saja memang pesaingnya itu banyak. Nah, dari hambatan pesaing ini kira-kira apa yang akan Mas Ihsan laksanakan? Untuk mengatasinya saya akan mengikuti ekstrakurikuler yang berada di SMA yang membahas tentang IPA seperti Science Club dan GIR. Lalu juga saya akan menambah nilai dengan mengikuti lomba KSN untuk menambah nilai nanti. Oke, baik. Jadi biar ada pendukungnya gitu ya Mas Ihsan ya. Baik. Oke, baik, sepertinya semua catatan informasi sudah terkumpulkan dengan baik, dan di sini kita langsung terlebih dahulu bahwa berangkat dari apa yang Mas Ihsan sampaikan di awal, bahwa Mas Ihsan
kebingungan memilih penjurusan di SMA ini untuk kelas 11 nanti antara IPA, IPS, dan IPAS karena berkaitan dengan cita-cita yang ingin Mas Ihsan ambil gitu ya, di kedokteran sama psikologi. Namun di sini Mas Ihsan sudah menetapkan bahwa Mas Ihsan ingin fokus di rumpun IPA karena takutnya nanti malah nggak sesuai sama minatnya di bidang IPS, alhasil nanti takutnya nilainya malah kurang bagus begitu ya, karena kan rapot nanti kan yang akan menjadi itu ya Mas Ihsan ya, menjadi pendukung untuk mendaftar di kuliah gitu ya Mas Ihsan, betul? Oke, baik. Kemudian dari permasalahan itu Mas Ihsan menetapkan tujuan bahwa Mas Ihsan secara spesifik itu ingin fokus di IPA tadi. Kemudian untuk mencapainya tersebut Mas Ihsan akan fokus mencari universitas di rumpun IPA, kemudian yang kedua mengikuti KSN, dan ketiga adalah mengikuti extra science gitu ya. Betul seperti itu ya Mas Ihsan ya. Kemudian dari hal tersebut yang sudah Mas Ihsan sampaikan tadi, selain hambatan dari pesaing itu, kira-kira apakah ada hambatan lain Mas Ihsan? Kira-kira untuk hambatan dari diri Mas Ihsan sendiri maupun dari keluarga atau dari, kalau sekolah sepertinya tidak ada hambatan ya karena memang sekolah favorit. Kira-kira apakah ada hambatan dari lingkungan? Sepertinya tidak. Tidak ada. Baik. Kemudian langkah konkret yang akan Mas Ihsan laksanakan berarti untuk penjurusan ini kelas 11 begitu ya? Yeah. Baik, jadi untuk kelas 11 nanti Mas Ihsan akan ambil jurusan IPA begitu ya? Yeah. Oke, baik, saya tulis lebih dahulu. Jurusan yang diambil adalah IPA. Kemudian langkah konkret yang selanjutnya adalah yang akan Mas Ihsan lakukan adalah ikut. Ini berarti untuk pendaftarannya lebih dahulu ikut KSN atau lebih dulu extra science ini? Sepertinya lebih dulu extra science. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi adalah mendaftarkan jurusan IPA, yang kedua adalah sains begitu ya, extra science, dan yang ketiga adalah ikut lomba KSN ya. Yeah. Oke, baik. Ini adalah rencana konkret yang akan Mas Ihsan laksanakan gitu ya Mas Ihsan ya. Kira-kira dari apa yang sudah kita bahas hari ini, apakah ada hal yang masih mungkin Mas Ihsan bingungkan atau merasa kayak masih bingung dari permasalahan Mas Ihsan? Apakah masih ada? Sudah, sepertinya tidak. Oke, baik. Oke, karena di sini Mas Ihsan sudah sudah mengisi semuanya, kemudian sudah menyampaikan pemahamannya begitu ya Mas Ihsan ya. Dan seperti yang telah Mas Ihsan isi bahwa di sini memang minat kemudian bakat Mas Ihsan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Mas Ihsan dapatkan sebelumnya, memang di sini tuh Mas Ihsan tuh lebih unggul di IPA gitu ya Mas Ihsan, sesuai dengan keinginan Mas Ihsan. Baik sekali Mas Ihsan. Dari yang sudah kita laksanakan hari ini, pemahaman baru apa sih yang Mas Ihsan dapatkan di sini? Dari sesi konseling ini saya dapat memahami dan terbuka bahwa ada universitas yang jurusan psikologinya itu di rumpun IPA, dan saya lebih mengetahui di mana saja seperti itu. Oke, baik. Jadi saya lebih tahu alternatif kira-kira universitas mana gitu ya yang bisa Mas Ihsan ambil. Jadi kayak apa ya, sudut pandang Mas Ihsan itu lebih kayak terbuka gitu ya, wawasannya itu jadi lebih luas begitu ya Mas Ihsan ya. Oke, baik. Sehingga Mas Ihsan juga bisa mengambil keputusan karir Mas Ihsan begitu yang mungkin sebelumnya Mas Ihsan belum bisa mengambil keputusan begitu ya. Oke, baik. Selain itu perasaan apa sih yang Mas Ihsan rasakan saat ini sebelum konseling dan setelah konseling hari ini? Perasaan apa yang berubah di Mas Ihsan? Misalnya tadi kan sebelum konseling kan Mas Ihsan kan masih bingung untuk mengambil keputusan. Nah, setelah konseling ini
perasaan Mas Isan apakah sudah berubah? Setelah konseling ini saya lebih paham dan saya lebih tidak bingung untuk mengambil keputusan untuk mengambil jurusan lagi gitu. Oke, baik, karena juga memang sudah ada rencana-rencana gitu ya untuk mendukung apa ya, pilihan Mas Ican ini ya, untuk menguatkan. Tadi kan bingung antara IPA IPS, sekarang sudah kekeh di IPA dengan diperkuat dengan rencana-rencana Mas Ican gitu ya. Oke, baik. Oke, baik, dari hal yang sudah kita diskusikan hari ini, kira-kira apakah ada yang ingin Mas Ican tanyakan terlebih dahulu? Sudah sepertinya. Oke, baik. Ini sudah tidak ada yang Mas Ican ya. Ini saya ada lembar evaluasi, boleh silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah. Oke, sudah, baik. Terima kasih Mas Ican sudah mengisi. Ya. Untuk yang terakhir kalinya nih, apakah ada yang ingin Mas Ican sampaikan terlebih dahulu? Atau ada yang ganjel? Tidak ada? Sudah. Oke, baik. Karena Mas Ican sudah mengisi lembar ini, silakan boleh dibawa pulang ya Mas Ican untuk pegangan Mas Ican. Mungkin suatu saat kalau Mas Ican butuh apa ya, untuk memperkuat lagi di jurusan IPA ini begitu ya Mas Ican, boleh nanti diisi kembali. Kalau kira-kira suatu saat Mas Ican menemukan kebingungan, boleh menghubungi saya untuk melakukan konseling lanjutan begitu ya Mas Ican ya. Oke. Baik, apakah sudah cukup Mas Ican? Cukup. Baik. Kalau suatu saat ada yang ingin ditanyakan, bisa konseling lagi ya Mas Ican ya. Baik. Sepertinya cukup ya dari Mas Ican dan cukup juga dari saya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini ya Mas Ican ya. Terima kasih sudah terbuka dan mau jujur atas permasalahan yang Mas Ican alami saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf begitu ya. Saya cukupkan.